Iya. Buat sempurna indah Ayat yang keempat bersama-sama. Suci, 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 Allah tinggi, alam seluruhnya menyanyi terhenti. Suci, 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 Allah kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Amin. Kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha suci bagi kami. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau masih menuntun kami mendekati penghujung tahun ini ya Bapa. Di minggu terakhir di tahun 2024 ini kami sangat bersyukur Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu yang menaungi kami. Dan kami saat ini akan membuka ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Karena ada banyak perjalanan di tahun 2024, mari kita mengakhirinya dengan penuh kasih, penuh cinta sesama keluarga besar Ebenezer. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Mari bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini sekali lagi sambil bersalam-salaman. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu penuh kemuliaan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah kembali. Tadi Pak Ari sudah sampaikan kita mengucap syukur. Ini adalah minggu terakhir ya di bulan 2024. Dan ini waktu yang baik bagi kita kembali untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 nanti. Dan nanti kita akan akhiri bersama di dalam ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi sekaligus saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan gereja di hari Selasa malam. Kita bersama-sama akan bersyukur atas kasih Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita di sepanjang tahun ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa hadir dan saya belum tahu siapa saja yang akan memberikan kesaksian, pujian, dan apapun itu ya. Jadi pakailah waktu di tanggal 31 malam itu untuk menyampaikan ya keluh kesah kita, isi hati kita kepada Tuhan lewat kesaksian dan lewat puji-pujian ya. Dan kita bersama-sama akan dikuatkan. Dan di tanggal 1 ya Januari 2025 kalau Tuhan masih izinkan kita ada di tahun yang baru nanti, dan mari kita memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan ya. Jadi kita bersyukur semuanya hanya karena Tuhan saja. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, ada beberapa saudara seiman kita yang berulang tahun di minggu ini, khusus di hari ini ya. Yang berulang tahun ada saudara Bernino Surono ya, anak dari Bapak Agus dan Bu Lilis. Dan saat ini Ibu Lilis beserta dengan anak-anak ada di kampung halaman. Ya, jadi kita doakan supaya Ibu Lilis dan anak-anak selalu sehat, kuat, dan besok tanggal 30 Pak ya akan kembali ke Jakarta. Kita doakan perjalanannya. Jadi ada beberapa jemaat yang sudah pulang kampung ya, keluarga Ibu Tini ya, beserta dengan Pak Bambang, sekeluarga sudah pulang kampung dan akan tahun baruan di Yogyakarta. Jadi keluarga ini tidak bisa tahun baru bersama dengan kita karena nanti dia pulang awal tahun depan ya. Yang kedua yang ulang tahun ada saudara Banes, anak dari Pak Jepri, lahir pada tanggal 29 Desember. Dan yang ketiga ada Ibu Kasturi, silakan berdiri Bu Kasturi ya. Nah. Lahir pada tanggal 31 Desember ya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu, ya TikToknya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur Ibu Turi boleh akhir tahun bersama dengan kita ya. Jadi kita terus doakan kesehatan Ibu Turi, kekuatan dan pekerjaannya. Sudah semua tahu kan Ibu Kasturi ini istri dari Bapak Sarim. Silakan berdiri Pak Sarim. Ya mungkin ada yang belum tahu. Ya sekali lagi kita bersyukur buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Ada kado ulang tahun dari gereja Mazmur 16 ayat yang ke-11. Saya minta tolong Pak Sari membacakan biar tambah romantis ya dengan istri ya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Silakan Pak Sarim ya.
membacakan buat istri tercinta dan buat Nino dan Banes juga ya. Sudah ketemu Pak Sarim. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ya. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Ya, silakan Pak Sarim berdiri membacakan buat Ibu Kasturi. Ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Sarim. Selamat ulang tahun Bu Turi. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pembacaan Alkitab yang terambil dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacakan secara silih berganti antara kaum pria dan kaum wanita. Dalam perikop, Yesus tampil di Galilea, dimulai dari kaum wanita. 2, 3. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri naungi maut telah terbit terang. Bersama-sama, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sudah. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan segala harapan dan doa kita kepada Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sarim. Namun sebelumnya kita akan memuji dengan nyanyian pujian nomor 250, Harap Tuhan. Harap Tuhan, walau sunyi jalanmu, Tuhan tahulah sepanjang jalan. Tidak pernah hamba-Nya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan di tata-Nya. Harap Tuhan, Engkau dijaga.
Tuhan tegak di tengah keruntuhan, Tuhanlah yang maha tinggi. Harap Tuhan di tahtanya, harap Tuhan Engkau dijaganya, Maha Kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan ditaganya, harap Tuhan Engkau dijaganya, Maha Kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, kami datang padamu Tuhan karena kami selalu berharap kepadamu Tuhan untuk menolong kami, jemaat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami untuk berkumpul dan memuji nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha kasih dan maha penyayang. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang lemah, yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan ada bersama mereka. Tuhan memberkati jemaat yang dalam pemulihan, Tuhan memberkati di dalam kesehatannya. Bapa yang maha kasih dan maha penyayang, kami berdoa khusus untuk anak-Mu Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu keluarga dari Pak Timbul, supaya Tuhan bersamanya, Tuhan menolong dan Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati dokter dan perawat yang sedang merawat Bu Desi. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan Bu Desi, biarlah Tuhan selalu bersamanya. Bapa, kami serahkan keluarga Pak Timbul, supaya Tuhan selalu bersama mereka. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk keluarga dari Pak Gembala Sidang yang selalu menjadi pemimpin gereja di sini, yang selalu memimpin kami di dalam kerohaniannya. Tuhan memberkati keluarga Gembala Sidang dan Tuhan memberkati kedua putranya di dalam pertumbuhannya. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk keluarga yang jauh seperti Bu Nuni. Tuhan memberkati, Tuhan juga menolong supaya tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga saudari keluarga dari Pak Agus Rono yang tidak bersama kami karena ada di kampung halaman. Tuhan selalu berserta mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa ya Bapa untuk tahun 2004 ini yang akan diakhiri dengan tahun 2025 yang sedang beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2024. Kami bersyukur ya Tuhan, selama ini Tuhan selalu memelihara kami dan Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati semua yang percaya kepadamu di dalam tahun yang baru nanti akan datang. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya kami tetap kuat untuk menghadapi tantangan di dalam dunia ini, di dalam tahun 2025. Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kepada jemaat Ebenezer supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan, khusus anak-anak muda Ebenezer yang selalu setia kepada Tuhan, memberkati khusus untuk para petugas yang membawa acara dan memimpin lagu
Ragu, Tuhan memberkati. Pianis, Tuhan memberkati. Tuhan terus menolong anak-anak muda ini supaya menjadi generasi penerus gereja Ebenezer. Tuhan memberkati anak sekolah minggu, anak-anak dan dewasa supaya tetap setia setiap minggunya belajar tentang firman Tuhan, kerohanian supaya sehat dan bertumbuh. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa terus untuk cabang Ebenezer ya Tuhan yang ada di Sungai Galing. Juga Tuhan memberkati Pak Muti yang memimpin di sana supaya Tuhan memberkati jemaat Sungai Galing semakin bertambah, banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati lingkungannya, Tuhan memberkati jemaat yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak juga untuk Bidung KW Pak Darman, Tuhan memberkati kerinduan Pak Darman untuk menjadikan jemaat yang bertambah besar di Belum Mentawai. Tuhan memberkati rencana membangun tempat ibadah, memberkatinya. Terima kasih ya Bapak karena semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga gereja, khusus untuk keluarga Aprili. Tuhan memberkati keluarga Pak Luki. Tuhan memberkati kesehatan Oma Seturwati. Tuhan memberkati agar selalu memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan memberkati juga Pak Roni. Tuhan memberkati keluarga yang ada di Amerika, Ibu Lena. Tuhan memberkati bersama putra-putrinya supaya dalam pelayanan di sana Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami terus berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak berbakti, sudah jauh daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga terus berdoa para lansia gereja, khusus untuk Mbak Selamat yang sudah tak berdaya, yang berbaring di tempat tidur, ya supaya Tuhan memberi kesempatan kehidupan kepada Pak Selamat. Tuhan berkati Pak Leon, Boni, Ambamu dan Ibu Telman, supaya Tuhan memelihara di usia lanjut ini ya Tuhan, supaya selalu memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan acara selanjutnya untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Eli. Biarlah menjadi berkat bagi semua yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara yang saat ini dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo yang kedelapan bersama wakilnya Pak Gibran, supaya Tuhan terus menolong dan menuntunnya dan memberkatinya agar bangsa Indonesia sungguh-sungguh menjadi bangsa yang bersatu dan menjadi bangsa yang baik, yang menjauhkan dari segala kejahatan, khususnya para koruptor dan para penjahat, supaya mereka sadar dan mau datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian yang menyatakan, mari kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari. Penuaian pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan
pasti ada hasil, hati pun senang. Ayat yang kedua, taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil. Ayat yang ketiga, dalam kesedihan Kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan tenang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Saya mengundang Bapak Agus dan Ibu untuk maju ke depan untuk membantu kita membawa persembahan. Panggilan memberi terambil dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Adik Matthew akan menolong kita dalam doa persembahan. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Sesaat lagi kita akan diberkati Tuhan oleh hambanya Ibu Eliati. Namun sebelumnya paduan suara gereja dan paduan suara anak-anak akan memberkati kita terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, seperti pujian anak-anak kami berkata bahwa kami tetap terus hidup jadi terang dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu ini untuk berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau memberkati ibadah kami, terutama ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua. Biarlah kami mempersiapkan pikiran dan hati kami sebagai tanah yang terbaik, tanah yang subur, untuk kami menanam benih-benih firman Tuhan, agar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap kami kepada Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan ini kepadamu. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan isi firman Tuhan untuk kami boleh renungkan bersama. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami juga yang akan mengikuti kelas nursery. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan waktu ini kepadamu, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya diberikan kesempatan lagi ya, gantian sama suami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17 ya, di mana tema Natal kita bulan ini tentang terang ya, tema kita bulan ini. Jadi saya memberi tema di sini yaitu terang yang terbit dari Galilea. Matius 4 ayat 12 sampai 17. Tadi kita sudah baca ya nats kebenaran firman Tuhan ini, tapi saya akan bacakan sekali lagi. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita lihat ya dalam nats ini, dalam ayat 12 sampai ayat 17 ini, coba tampilkan ya ayatnya itu. Di sini kita lihat ada kata Galilea itu ya. Galilea itu ditulis sebanyak 2 kali. Ya. Bisa? Oke. Galilea itu adalah suatu daerah ya. Ini ditulis sebanyak 2 kali. Ya, dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Ya. Kemudian ada kata terang juga di sana. Ditulis sebanyak 2 kali, ya. Sebanyak 2 kali dituliskan, ya. Nah, jika kita melihat teks kata Galilea, ya, kata di sini ini menandakan suatu daerah, ya. Kemudian ada terang juga di sana, ya, yang muncul 2 kali tadi. Makanya saya kasih tema terang yang terbit dari Galilea. Nah, apa yang dimaksud dengan terang di sini Bapak Ibu Saudara? Nah, terang di sini mengacu pada terang Injil. Terang Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab di akhir teks ya, di akhir teks ini dalam ayat yang ke-17. Yesus berkata di sana ya, Tuhan Yesus berkata,
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi terang ini mengacu pada Injil ya. Ya ini ya sudah saya tandai merah itu ya. Ini ada 2 kali ditulis kata Galilea dan terang juga di sana. Nah Yesus Kristus sendiri tinggal di Nazaret ya. Makanya dia disebut Jesus of Nazareth. Dia lahir di Bethlehem, dia tinggal di Nazaret dan dia pelayanan di Galilea ya. Dalam Matius pasal 4 ayat 12 ya. Kita melihat di sana kenapa Tuhan Yesus bisa pindah ya, bisa pelayanan ke Galilea ya. Itu pertama kali terjadi ketika dia mendengar tentang Yohanes ya, saudaranya Yohanes. Dalam Matius 4 ayat 12 tadi ya, pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia menyingkir ke Galilea ya. Jadi Galilea adalah tempat Tuhan Yesus menyingkir atau mengungsi ya. Bukan karena dia takut, tetapi belum waktunya dia ditangkap juga gitu. Kemudian di sini kita melihat ya, dalam nats ini kita melihat beberapa pertanyaan yang akan kita renungkan bersama, yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, mengapa Yesus Kristus memulai pelayanannya dari Galilea? Ya. Kenapa bukan di tempat dia lahir, Bethlehem? Kenapa harus Galilea? Ini tentu ada maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dalam Lukas pasal 4 ayat 16 dan 21 sampai 30. Saya akan bacakan buat kita ya, ada sudah ditampilkan juga di depan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabtu dia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka ya. Ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Mau dibunuh ya Tuhan Yesus sana. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia ke tebing. Ya, tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi dia di sana ditolak. Tuhan Yesus sendiri ditolak ya. Dia ditolak, dia diusir ya. Dia diusir dan dia ditolak. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu Saudara, sepertinya ini salah buka Pak Komang. Dia menampilkan yang ditampilkan di depan, bukan yang saya mau sampaikan. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian dia ditolak di tempat dia dilahirkan. Makanya itulah alasan juga dia harus menyingkir, dia pergi ke Galilea. Nah, latar belakang Galilea sendiri, kita mau lihat di sini ya, daerah Galilea itu, kok kita perhatikan ya, itu daerah yang paling utara dari Palestina, ya, jauh dari Yerusalem, dari tempat Tuhan Yesus sendiri dilahirkan, yaitu Bethlehem itu, ya, jauh sekali. Galilea itu berbatasan dengan daerah Syria ya. Kemudian Galilea juga bukan wilayah yang luas Bapak Ibu Saudara. Itu wilayah yang kecil. Tetapi penduduk di sana sangat padat. Bahkan sejarawan Yahudi sendiri mengatakan bahwa Galilea itu memiliki 204 desa. Dan masing-masing desa itu mempunyai penduduk itu sekitar 15.000 jiwa di setiap desa di daerah Galilea itu. Jadi kecil daerahnya tetapi sangat padat penduduknya. Nah, Galilea sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Dan wilayah ini diduduki oleh orang Kanaan. Nah, tetapi sejak
Yosua, Nabi Yosua berhasil menaklukkan Galilea itu ya, yang diduduki oleh orang-orang Kanaan itu, maka daerah itu dibagi kepada suku Asher, Zebulon, dan Naftali. Kita sudah baca dalam Nats tadi ya. Nah, namun ketiga suku ini tidak benar-benar berhasil menaklukkan suku asli Kanaan itu. Ya, mereka tidak benar-benar menaklukkan penduduk asli di sana. Jadi semua penduduk di Galilea itu jadinya bercampur Bapak Ibu Saudara. Ada tadi suku aslinya ya, suku asli Kanaan ya. Kemudian ada suku Asher, Zebulon, dan Naftali. Sudah ada 4 ya. Jadi sudah bercampur. Kemudian kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja juga di sana jelas ya. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Bisa minta tolong satu orang baca, Gelsin baca. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Ya, lalu diangkutnya lah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Jadi orang Naftali, Asher, dan Zebulon yang sudah menduduki tempat Galilea itu, Kanaan itu, diangkut ke pembuangan. Jadi tempat itu kosong kan. Kemudian raja dari Raja Asyur itu sendiri mengangkut orang asing ke Galilea. Jadi sudah bercampur Bapak Ibu Saudara. Sudah bercampur. Bahkan seorang teolog ya, William Barclay berkata, pada abad ke-8 orang-orang Assyria berhasil merebut Galilea dan memindahkan sebagian terbesar dari penduduknya keluar dari Galilea. Sebagai gantinya Assyria memasukkan orang-orang asing ke wilayah Galilea. Kemudian sehingga banyak orang asing yang tinggal di Galilea itu sudah bercampur baur ya. Sudah nggak tahu lagi karena sudah bercampur baur. Kalau sudah bercampur baur gitu sudah kawin mengawin ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penduduk Galilea itu semakin tidak jelas kebangsaannya. Ada asli Kanaan tadi kan. Kemudian ada suku Israel. Ada Naftali tadi kan. Ada Naftali, Zebulon tadi. Kemudian ada orang-orang Assyria, sehingga tidak jelas lagi kebangsaan mereka. Ras mereka sudah tidak asli lagi. Sudah bercampur baur, sudah kawin mengawin. Di sini kita melihat Galilea juga berdekatan dengan Sungai Yordan. Kita sudah baca tadi natsnya. Jadi itu daerah yang sangat subur. Galilea juga tempat yang terbuka untuk umum. Mereka open terhadap bangsa yang mau migran ke daerah mereka dan semuanya. Mereka open juga terhadap ajaran baru. Orang-orang yang ingin jadi pemimpin di sana, mereka welcome sekali. Jadi mereka benar-benar sudah tidak tahu lagi ya, ras mereka yang asli itu kita sudah tidak bisa membedakan lagi. Sudah bercampur baur. Mereka tidak kolot, mereka juga tidak tertinggal. Daerah yang cukup maju pada waktu itu. Nah di sini Galilea juga satu-satunya wilayah di Palestina yang berkembang maju pada waktu itu ya. Jika ada orang yang terpengaruh ya, orang yang membawa ajaran baru, itu sangat gampang sekali masuk ke daerah Galilea itu. Dalam Kisah pasal 5 ayat 37 ya, di sana ada cerita tentang si Yudas. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea yang menyeret banyak orang ke dalam pemberontakannya, tetapi ia tidak tewas. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ya, jadi si Yudas ini membawa ajaran baru ke Galilea. Banyak orang
orang yang mengikutinya. Karena ini memang daerah yang terbuka untuk ajaran baru, terbuka untuk seorang yang mengaku dirinya pemimpin dan semacamnya ya. Sangat gampang sekali mempengaruhi orang-orang Galilea. Nah, Kanaan, Israel pada zaman Salomo itu ada Tirus juga ya. Pada zaman Raja Asyur. Muncullah banyak bangsa lain di sana. Ada Kanaan tadi kan, ada Israel, ada orang-orang Tirus, ya, ada orang-orang juga yang sudah dimasukkan oleh Raja Asyur, orang-orang asing yang dimasukkan oleh Raja Asyur ke negeri Galilea itu. Kemudian ada banyak bangsa lain di sana. Makanya dalam ayat yang ke-15 dikatakan wilayah bangsa-bangsa lain, karena udah tidak jelas lagi ras mereka, sudah tidak jelas lagi kebangsaan mereka yang sebenarnya itu apa, karena sudah bercampur baur. Jadi Israel menyembah Allah yang benar, ya, Allah Yahweh, Allah yang benar. Tetapi Galilea karena sudah memiliki bangsa yang sangat banyak, ya, sudah bercampur baur dan kawin mengawin, mereka sudah tidak jelas juga Allah mereka itu siapa. Mereka menyembah Allah-Allah asing. Sehingga negeri Galilea itu disebut tanah orang kafir. Ya, dalam Matius 4 ayat 15 di dalam terjemahan lama saya akan bacakan. Tanah Zebulon dan tanah Naftali yang di sebelah jalan ke Tasik, yang di seberang sungai Yordan yaitu Galilea, tanah orang kafir. Ya. Jadi Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa lain, tanah orang kafir, itu Galilea. Dalam Yesaya ya, Nabi Yesaya menuliskan nubuatnya tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Dalam Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ini Galilea, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah nubuat Yesaya tentang kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Yaitu bangsa orang-orang Galilea itu. Bangsa yang sudah tidak jelas lagi apa sebenarnya bangsa mereka yang sebenarnya. Karena sudah bercampur baur. Ya. Terang yang besar. Ini adalah Yesus Kristus yang muncul di tengah-tengah negeri Galilea. Negeri yang penuh dengan kekelaman karena dosa-dosa mereka. Karena sudah tidak jelas lagi Allah yang mereka sembah itu seperti apa. Yesus Kristus bersinar di tengah-tengah daerah Galilea itu. Inilah alasan mengapa Yesus Kristus memulai pelayanannya di Galilea. Karena dia menggenapi nubuat nabi-nabi dalam perjanjian lama, terutama Nabi Yesaya yang baru saya baca tadi. Ya, Yesus Kristus sebagai sang terang, dia harus terbit pertama-tama di negeri yang gelap itu, di negeri yang kelam itu. Ya, karena dia mengasihi mereka. Ya, berikut kita melihat sikap orang Yahudi terhadap daerah Galilea. Orang Yahudi adalah orang-orang yang fanatik, pasti, ya. Mereka tidak suka berbaur dengan bangsa lain, karena mereka tidak mau tercemar. Apalagi mengawin dengan bangsa lain, mereka tidak mau. Bagus ini ya, ini jadi teladan kita sebagai orang Kristen ya, juga dalam hal ini ya, bagus. Lebih baik perhatikan anak-anak kita dengan siapa mereka mengawin suatu saat. Kira-kira mereka dekat dengan orang yang tidak seiman. Ini harus kita perhatikan agar jangan sampai mereka menikah dengan orang yang tidak menyembah Yesus Kristus, yang tidak beriman kepada Tuhan. Ya, perhatikan ini. Dan di mata orang Yahudi sendiri, orang Galilea adalah orang-orang campuran, karena memang itu kenyataannya, benar juga. Tetapi di sisi lain, orang Galilea dipandang sebagai orang yang kotor. Orang yang hina, orang yang jijik, yang bodoh. Ya, seorang teolog Matthew Henry berkata, Galilea dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang menjijikkan, ya, dianggap kasar,
tidak tahu adat, tidak sopan, dan tidak cocok menjadi cendekiawan. Jadi mustahil sekali ada seorang pemimpin lahir di tengah-tengah bangsa yang tidak jelas ini, bangsa Galilea ini. Orang-orang Yahudi pernah menganggap Yesus sebagai orang yang berasal dari Galilea. Ya memang benar sih, yakni hasil kawin campur ya. Tapi itu tidak benar ya. Karena Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud sendiri ya. Ayah ibunya mereka Yahudi yang taat kepada Tuhan. Nah di sini kita melihat ya, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat Yohanes 8 ayat 48 juga ya. Ada orang-orang yang menuduh Tuhan Yesus kerasukan. Ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Ya benar juga sih ya. Dan kerasukan setan? Oh ini enggak benar. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Jadi bagi hukum Yahudi dan orang-orang Galilea ya, tidak ada hukum tolong menolong antara mereka. Karena tadi ya, karena pandangan orang Yahudi terhadap orang Galilea itu. Apalagi sudah campur menyampur di sana sehingga mereka disebut orang-orang Samaria. Karena sudah campur menyampur, entah enggak jelas suku bangsanya apa, sehingga mereka disebut orang Samaria ya. Orang Yahudi dan Galilea tidak boleh saling mengunjung. Orang Yahudi tidak mau bersilaturahmi, apalagi menolong orang Samaria yang berasal dari Galilea itu. Ya, bagi mereka orang Samaria dari daerah Galilea itu adalah orang-orang menjijikkan, orang-orang kotor. Sehingga orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang Samaria yang berasal dari daerah Galilea yang sudah tidak jelas itu tadi ya. Dalam Kisah 10 ayat 29, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi memang benar-benar tidak boleh dan dilarang keras. Orang Yahudi begitu sentimen dengan orang-orang Galilea. Sangat dipandang jijik dan kotor sekali mereka ya. Bagi orang Yahudi tidak ada kebaikan datang dari Galilea. Tidak ada hal baik datang dari Galilea. Tidak ada hal-hal yang mengagumkan yang datang dari Galilea. Datang dari Galilea adalah hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif. Itu semua datang dari Galilea. Ya. Dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Walaupun orang-orang Yahudi menganggap hal seperti itu, tetapi Tuhan berkata berbeda ya. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup manusia ya. Di mana di tengah-tengah di kampung Nazaret yang ada di tengah-tengah Galilea itu lahir seseorang yang Tuhan utus untuk menjadi juru selamat dunia. Dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Nazaret itu ada di Galilea. Daerah yang kotor, penuh dosa, yang menjijikkan, yang dianggap bodoh. Sehingga tidak mungkin ada pemimpin, ada nabi, ada apalagi seorang juru selamat lahir di tengah-tengah bangsa yang seperti itu. Tidak mungkin bagi orang Yahudi loh ya. Tapi bagi Tuhan berbeda. Ya, di kampung Yesus Kristus yaitu Nazaret. Itu ada di Galilea. Kita belajar sejarah di Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian maka ia pun harus memulai pelayanannya di daerah Galilea. Karena memang dia berasal di situ. Meskipun tadinya dia ditolak. Ya, kita sudah baca Nats tadi. Dia ditolak, bahkan dia mau dibuang ke tebing, mau dibunuh. Ya, tetapi dia tetap memulai pelayanannya di daerah itu. Bagi orang Yahudi mustahil sekali. Ada nabi, ada Mesias sang juru selamat yang berasal dari Galilea. Mustahil sekali. Karena daerah itu dianggap kotor, daerah yang penuh dosa, daerah yang menjijikkan. Dalam Yohanes 7 ayat 40 sampai 41, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ayat 41, yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan,
Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai sekarang agama Yahudi menolak Yesus Kristus yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Mereka tolak. Ya, mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kenapa sampai sekarang agama Yahudi masih menanti-nantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Jadi kita sudah tahu alasannya ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu semua karena Yesus Kristus sendiri lahir di kampung Nazaret dari Galilea. Yang dianggap kotor, jijik, hina. Yang dianggap orang-orang bodoh itu. Justru di sanalah Allah menyatakan kasih-Nya. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia lahir di tengah-tengah bangsa yang tidak dianggap itu. Bangsa yang kotor dan menjijikan itu. Itulah alasannya. Jadi kita tidak heran kenapa orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias. Ya. Alasan berikutnya ya. Yesus Kristus memulai pelayanannya di Galilea. Supaya Injil tersebar dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di Galilea ada banyak suku bangsa. Ada banyak orang-orang bermacam ragam yang sudah tidak jelas lagi rasnya apa, bangsanya apa. Bahkan agamanya, bahasanya pun udah nggak tahu lagi. Ya, udah bercampur baur. Mungkin desa satu atau tetangga satu, sebelah dengan tetangga sebelah lain berbeda berbahasanya ya. Sangat berbeda pasti karena udah tercampur baur dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan yang berbeda-beda ya. Supaya Injil tersebar cepat Bapak Ibu Saudara. Galilea memiliki penduduk yang multiras seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Injil harus diberitakan di sana. Ya. Di tengah-tengah bangsa yang berbeda-beda di Galilea itu. Ketika itu diberitakan, maka itu akan tersebar dengan cepat. Galilea juga memiliki bangsa yang berbeda-beda ya, bahasa yang berbeda-beda. Jadi Injil mudah disampaikan di sana. Dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia ke seluruh Syria. Ya. Dan dibawalah kepadanya. Kan udah di Galilea tadi ya. Sedangkan Galilea berbatasan dengan Syria. Ya, Syria. Itu udah beda lagi ininya ya, bangsanya. Bangsa Syria. Udah ternyata tersiar kabar tentang dia sampai ke Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Ada yang banyak kerasukan setan juga. Sakit ayan, lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Yudas yang sesat saja ada banyak pengikutnya dari Galilea. Ya. Memang daerah itu daerah yang mudah sekali dipengaruhi. Ya. Mereka datang dari Galilea, kemudian dari Dekapolis, dari Yerusalem. Udah tersiar kan Bapak Ibu Saudara. Dari Yudea, bahkan dari seberang Yordan. Ada lain lagi ceritanya ini. Begitu cepat tersebar Injil tentang kedatangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu cepat tersebar di sana. Ya, tersebar sampai ke luar daerah Galilea, yaitu Syria tadi dikatakan. Mereka berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, meminta keselamatan daripadanya, meminta kesembuhan daripadanya. Penyebaran Injil sangat cepat sekali terjadi di sana. Karena mereka udah terdiri dari berbagai bangsa dan bahasa tadi ya. Yesus Kristus mendapati murid-murid dan ribuan pengikut juga dari Galilea. Ada banyak pengikut-pengikut seperti ketika dia memberi makan 5.000 orang lebih, 4.000 orang lebih. Itu semua dari Galilea. Ada banyak perempuan-perempuan juga yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka semua dari Galilea dalam Matius 27 ayat 55.
apa yang kita dapatkan dari nats ini ya. Galilea adalah bangsa yang kafir. Orang-orang yang dianggap jijik, kotor, rendah bagi orang Yahudi. Tidak ada orang pintar di sana. Tidak ada orang-orang yang seorang nabi yang datang dari sana. Apalagi cendekiawan, ya, apalagi pemimpin. Tidak mungkinlah datang dari sana, mustahil sekali. Ya, apalagi juru selamat Mesias lahir dari sana, tidak mungkin bagi orang Yahudi. Nah, namun faktanya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sendiri lahir dari Galilea, ya, dari kampung Nazaret. Daerah Galilea, ribuan pengikutnya berasal dari sana. Dia terkenal sampai ke Yerusalem. Dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11, ya. Bahkan sampai ke Yudea, Syria, Dekapolis, sampai keluar daerah, dia terkenal. Ya, Injil tersebar begitu cepat. Mereka melihat terang yang berasal dari Galilea. Galilea dipilih Tuhan menjadi terang. Tempat terang itu terbit. Itu semua karena rencana Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan. Yang kedua, apa pelajaran rohani dari fakta bahwa Yesus memulai pelayanannya dari Galilea? Pelajaran rohani di sini. Ya. Kok kita lihat dalam Kisah 1 ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, begitu istimewanya orang-orang Galilea ini, sehingga mereka menyaksikan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka melihat malaikat menghampiri mereka dan berbicara kepada mereka. Begitu istimewanya orang-orang Galilea ini di hadapan Tuhan. Meskipun mereka tidak istimewa di mata orang Yahudi. Mereka dianggap kotor, bodoh, jijik, hina. Tetapi di mata Tuhan mereka luar biasa. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, meskipun tadi yang sudah saya katakan, meskipun bagi orang Yahudi, orang Galilea itu kotor, hina, jijik, bodoh, ya. Tetapi Tuhan memilih mereka. Mereka menjadi pemberita Injil, guru-guru agama, pengkhotbah. Bahkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka diberikan tugas oleh Tuhan. Ya. Diberikan tugas oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, setelah dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri. Orang-orang Galilea juga diberikan tugas oleh Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan ajarlah mereka. Mereka diberi tugas, diberi mandat oleh Tuhan. Siapa mereka? Orang Galilea. Injil mencapai ujung-ujung bumi, ya, dari orang-orang yang dianggap bodoh, hina, jijik ini, yang tidak dianggap ini. Tuhan Yesus memakai mereka, ya, untuk menggemparkan dunia dengan berita terang, yaitu Yesus Kristus, sehingga itu sampai ke berbagai suku bangsa, bahkan sampai kepada saudara dan saya. Itu semua datangnya dari negeri Galilea. Kalau bukan mereka yang memberitakan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, itu tidak mungkin sampai ke Indonesia ini. Tidak mungkin sampai ke telinga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Justru karena peran mereka lah, terang yang sudah dinyatakan di sana, ya, kabar keselamatan yang sudah dinyatakan berawal dari sana. Justru karena mereka lah itu sampai kepada kita. Jadi kita sangat bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, atas rencana Tuhan yang begitu luar biasa bagi orang-orang Galilea, ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang dianggap bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang berhikmat ini orang-orang Yahudi maksudnya, ya. Dan apa yang lemah bagi dunia
Orang-orang Galilea itu lemah bagi orang-orang Yahudi. Dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak dipandang dan hina bagi dunia, orang-orang Yahudi ini. Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itulah cara Tuhan bekerja. Tuhan bekerja melalui orang-orang Galilea, melalui bangsa yang tidak jelas ini. Bangsa yang kotor, jijik dan tidak dianggap ini. Terang terbit dari sana. Yesus Kristus lahir di tengah-tengah negeri Galilea. Ya. Jadi ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan ada di antara kita yang merasa diri terlalu bodoh. Tidak mampu. Hina, tidak layak melayani Tuhan, tidak layak melayani Tuhan, tidak layak ibadah kepada Tuhan. Jangan sampai itu ada pada kita. Ya. Jika orang-orang Galilea dipakai Tuhan, mereka yang bodoh, hina, jijik, penuh dosa, yang dianggap tidak sampah masyarakat lah gitu, ya. Tetapi mereka semua dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Begitupun Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita memang bodoh, hina, cemar karena dosa. Tetapi kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kita dipilih Tuhan untuk melayani. Bukankah itu hal yang luar biasa? Jadi kalau kita merasa hidup kita sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipilih Tuhan untuk melayani. Jangan lagi kita merasa rendah diri. Jangan lagi kita merasa tetap kotor. Berarti kita tidak benar-benar beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau perasaan itu tetap ada. Kita yang hina, kotor ini sudah diangkat Tuhan menjadi pribadi yang berharga. Itu semua karena pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu lagi merasa diri kita tidak layak untuk ibadah. Tidak layak untuk melayani. Saya kotor, hina, jijik, itu tidak boleh lagi tersimpan dalam pikiran kita. Kita semua berhak mendapatkan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kita semua berhak untuk melayani. Asalkan kita mau. Orang-orang Galilea mau membuka hati untuk Tuhan. Sehingga mereka yang bodoh, hina, jijik itu berharga di mata Tuhan. Begitupun kita. Tuhan pun mau memakai kita. Ya. Itu semua tidak jadi alasan. Apapun kekurangan Bapak Ibu Saudara, kelemahan Bapak Ibu Saudara, itu semua bukan alasan untuk Bapak Ibu Saudara berhenti beribadah. Berhenti melayani Tuhan. Ya. Itu semua bukan alasan. Persoalannya bukan kepada siapa, ya. Persoalannya bukan pada kita, ya. Tetapi persoalannya kepada siapa hidup kita serahkan. Hidup kita ini berada di tangan siapa? Itu persoalannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menggantungkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, tentu perasaan-perasaan yang rendah itu sudah tidak ada lagi. Ya. Masih menggantungkan hidup dengan dosa, ya tentu perasaan itu masih ada. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, perasaan-perasaan itu sudah tidak ada lagi. Yang menganggap diri hina, kotor, tidak layak itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara tahu kan? Jonathan Christie, ya, pemain bulu tangkis Indonesia, ya, tahu ya. Karena dia Kristen, jadi saya searchingin ya. Harga badminton dia itu, tiket raket dia itu sekitar hampir 3 juta ya, 2.700.000, 2.800.000 gitu. Harga raket badminton dia. Harga raket Bapak Ibu Saudara yang suka main badminton berapa? Paling 100 ribuan atau 200 ribuan lah ya. Ya. Jadi itu semua
Sama nggak fungsinya? Sama ya. Jonathan Christie main badminton, Bapak Ibu Saudara juga main badminton. Jadi itu semua tergantung di tangan siapa. Kalau raket Bapak Ibu Saudara ada dipegang oleh Jonathan Christie, pasti itu lebih mahal harganya. Padahal Bapak Ibu Saudara belinya cuman 100-an lebih atau 200-an lebih misalnya ya. Pasti itu lebih mahal. Jadi itu tergantung di tangan siapa yang pegang. Ya. Spatula Sepp Renata, ya, saya searching juga harganya 400 ribuan. Spatula ibu-ibu di rumah harganya berapa? Yang untuk ngoseng sayur? Berapa? 50 ribuan. Kadang di bawah itu. Kalau yang mau yang lebih kuat 50 ribuan ya. Jadi itu tergantung di tangan siapa. Fungsinya sama? Sama. Sepp Renata masak, ibu-ibu di rumah juga masak. Ya. Jadi itu tergantung di tangan siapa. Tongkat di tangan Bapak Ibu Saudara untuk ngusir kucing, tikus yang mungkin mau curi ikan yang baru digoreng. Tongkat. Tetapi tongkat di tangan Musa untuk membelah laut, teberau, jalan menyeberang untuk membuat jalan untuk diseberangi oleh bangsa Israel. Jadi tongkat Bapak Ibu Saudara sama tongkat Musa kira-kira sama-sama enggak? Sama-sama tongkat, ya kan? Jadi itu tergantung di tangan siapa yang pegang. Ya. Kemudian ketapel. Kalau di kampung, ketapel itu untuk nembak burung, ya, atau tupai di pohon. Ketapel di tangan anak-anak jadi mainan mereka. Tetapi ketapel di tangan Daud untuk membunuh raksasa Goliat dan menyelamatkan prajurit-prajurit Israel pada waktu itu. Jadi itu tergantung di tangan siapa. Ya. 5 roti dan 2 ikan di tangan ibu-ibu menjadi kue pastel. 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, 4.000 orang lebih sehingga mereka menjadi kenyang. Jadi itu semua tergantung di tangan siapa. Paku-paku di tangan Pak Komang jadi sesuatu yang menarik ya, kandang burung dan sebagainya. Paku-paku di tangan Tuhan Yesus menghasilkan karya keselamatan bagi umat manusia. Jadi itu tergantung di tangan siapa. Ya. Bapak Ibu Saudara, maksud saya kepada siapa Bapak Ibu Saudara menggantungkan hidup Bapak Ibu Saudara semua? Kepada siapa? Jika Bapak Ibu Saudara masih menggantungkan hidup kepada hal-hal yang tidak jelas di dunia ini, yang mungkin menarik, ya. Kesenangan-kesenangan duniawi, kepada dosa. Apalah arti hidup Bapak Ibu Saudara? Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara menggantungkan hidup kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Jadi sekarang sudah mengerti ya? Ya, itu tergantung di tangan siapa. Serahkanlah segala persoalanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, harapanmu, impianmu, ya, cita-citamu, masa depanmu, anak-anakmu, keluargamu ke dalam tangan yang lebih dapat diandalkan. Serahkan itu semua kepada Dia. Serahkan itu semua. Karena Dia dapat mengendalikan. Dia dapat memberikan yang terbaik. Dia dapat memberikan solusi. Kekuatan penghiburan itu semua berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Gantungkan segalanya kepada Dia. Kita memang lemah, bodoh, hina, tidak berdaya.
Kita masih banyak kekurangan, keterbatasan, ya. Tetapi dalam Yesus kita berharga. Ya. Dalam Yesus kita mau dipakai. Dalam Yesus kita diselamatkan. Dalam Yesus kita dapat menjadi alat yang ajaib untuk kemuliaannya. Ketika Petrus yang dari Galilea itu ya, sekali dia berkhotbah, ketika dia dipakai oleh Tuhan, sekali dia berkhotbah, ada 3.000 orang diselamatkan. Yohanes juga seperti itu ya. Dia menjadi rasul yang terkemuka, penulis Injil Yohanes, penulis kitab Wahyu. Dia menjadi berkat bagi kita sampai saat ini. Ya. Jangan, sekali lagi, jangan ada yang di antara kita merasa diri hina, bodoh ya. Gantungkan hidup saudara ke dalam tangan Yesus Kristus. Dia tahu kelemahan kita, kekurangan kita, persoalan kita, rasa takut kita, ya. Dia tahu. Tetapi dia mau pakai kita. Dia mau selamatkan kita. Dia mau pakai kita untuk alat kemuliaannya. Dia mau pakai Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya punya anak yang seperti ini? Kadang kita bertanya seperti itu. Tetapi Tuhan mau pakai kita untuk mendidik anak ini supaya dia menjadi lebih baik. Tuhan mau pakai kita. Kita tidak tahu anak kita nanti kelak besar menjadi apa, kita tidak tahu. Tetapi kita mau gantungkan, serahkan anak kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya mereka ketika besar menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita tidak tahu kenapa kita dipasangkan dengan pasangan hidup yang seperti ini dan seperti itu. Tetapi kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Mungkin untuk mengubah pasangan hidup yang seperti ini dan seperti itu. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Saya dan Pak Komang juga tidak tahu kenapa kami ada di tengah-tengah Tanjung Priok ini. Bisa saja kami pelayanan tempat lain ya kan. Pulang ke Bali dan semacamnya. Kami tidak tahu kenapa kami di tengah-tengah kampung. Kenapa kami di sini? Tetapi kami percaya itu semua rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kami. Kami percaya itu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memakai kita. Menyelamatkan kita, menjadikan kita alat untuk kemuliaannya. Di keluarga kita, di tempat kita tinggal. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, terang yang terbit dari Galilea itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ingin memakai kita sebagai terang-terang kecil untuk menerbitkan cahaya kemuliaannya. Terbitkan terang Kristus lewat hidup kita sebagai bukti bahwa hidup kita sudah diserahkan ke dalam tangan Yesus Kristus. Terbitkan terang Kristus di rumah kita supaya ada kebahagiaan, ketentraman, berkat, kemakmuran di sana. Bukan keributan, pertikaian, perselisihan. Terbitkan terang Kristus di gereja kita supaya orang mengenal kita bukan sebagai seorang pendosa, penzina, penipu, pemakai obat-obat. Tetapi orang mengenal kita sebagai jemaat Ebenezer yang menjadi berkat. Terbitkan terang Kristus dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk firman Tuhan di siang hari ini yang sudah kami pelajari bersama. Kami belajar tentang sejarah. Kami belajar tentang kenapa Yesus lahir di Galilea. Bukan di Yerusalem. Kenapa? Ternyata Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rencana agung yang mulia. Kami pun seperti disadarkan. Kenapa kami hidup dan lahir di Indonesia?
hidup dari suku yang sudah Tuhan tetapkan, berpasangan dengan pasangan yang sudah Tuhan tetapkan, dan tinggal di Tanjung Priok ini. Tolong kami untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menggantungkan hidup kami kepadamu, kami akan menjadi seorang pribadi yang bernilai dan berarti. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yang tadinya bodoh, hina, cemar, jijik karena dosa. Tuhan ambil, Tuhan pungut menjadi pribadi yang berharga. Dan kami siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tapi kami mau terbitkan terang Kristus pertama-tama di rumah kami, di gereja, dan dimanapun kami berada. Agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Makasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Bu Eli atas firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sudah mendengar firman dan tiba saatnya kita merespon firman Tuhan itu. Dengan hati yang terbuka untuk kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk diperbaharui. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semua. Jikalau hari ini ada yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Kalau Bapak Ibu malu mungkin, boleh datang kepada saya di hari-hari lain. Kita semua mau mengakhiri tahun dengan perbaharuan hidup. Kalau Tuhan izinkan nanti kita ada beberapa hari lagi di tahun yang baru, Tuhan mau kita mengakhiri dan mengawali tahun dengan pembaharuan hidup. Supaya sungguh-sungguh kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Nyatakan Yesus dalam di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalam. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan
surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, Nyatakan Yesus dalammu. nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami masih ada di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Kami masih ada dalam keadaan yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja bagi kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi pengalaman yang indah bagi kami. Dan biarlah itu membawa kami semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Dan kami mau kembali di siang hari ini membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami kembali mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Tuhan. Karena kami terbatas, kami lemah, kami tidak sempurna. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan terus menolong kami, menuntun langkah hidup kami. Supaya kehidupan kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan beberapa hari lagi nanti kami akan mengakhiri tahun ini. Dan beberapa hari lagi kami akan mengawali tahun yang baru. Tuhan, biarlah kami semua memiliki komitmen yang baru di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh mengakhiri tahun nanti dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan mengawali dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan pakailah kami Tuhan di sisa hidup kami ini. Untuk terus menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, tetangga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh memberi dampak yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah kami yang terbatas ini Tuhan, untuk terus menggenapi kebenaran firman-Mu, untuk terus menceritakan kasih Tuhan, untuk membawa orang-orang yang tersesat, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Pakailah mulut kami yang terbatas ini untuk menceritakan firman Tuhan, Injil Kristus. Sampai mereka mengenal Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami
akan undur dari ibadah ini. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menyertai kami. Menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Dan kami siap untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, seperti biasa, panitia acara akan memberikan pengumuman bagi kita. Silakan, Saudari Fani. Baik, Bapak Ibu, 5 menit mohon menunggu. Saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk minggu ini. Di hari Selasa, tanggal 31 Desember, ada ibadah malam keluarga, jam 6 sore sampai jam 8 malam, yang akan melayani pemimpin acara Saudara Axel, refleksi akhir tahun dari Bapak Pendeta Iko Andreas, pembawa persembahan adik Gabriel dan adik Marsha, doa persembahan Ibu Astrid. Kemudian hari Rabunya, tanggal 1 Januari 2025, ada ibadah syukur tahun baru dimulai jam 9 pagi. Silakan Bapak Ibu hadir lebih awal, tidurnya jangan malam-malam. Jam 9 pagi sampai jam 12 akan dilayani pemimpin acara Ibu Eliati, pengkhotbah Pendeta Muda Iko Andreas, doa syukur tahun baru Ibu Ani Simamora, membawa persembahan Bapak Agus Rono dan Ibu Lilis. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa fajar juga jam 6 pagi. Silakan untuk hadir. Pemimpin acara Bapak Sarim, renungan Ibu Ani Simamora. Dan hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekolah minggu akan dibuka dan ditutup oleh Saudari Lingga. Ibadah umum, Inspiration, keluarga Bapak Sarim. Pemimpin acara Saudari Tasya, pemimpin pujian Saudara Axel. Pengkhotbah Pendeta Muda Iko Andreas, doa syafaat Ibu Lilis, pembawa persembahan Saudara Nino dan Saudara Karis, doa persembahan Saudara Nino, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Astrid, penerima tamu Ibu Tati, multimedia Saudari Angel, online service Saudara Christian. Dan ada informasi tambahan dari panitia Natal, acara Natal, Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan keluarga atau dirinya dalam untuk mempersembahkan pujian atau memberikan kesaksian di tanggal 31 Desember, ada gladi bersih di hari Senin besok jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang keluarganya ikut memberikan penampilan boleh hadir juga, diundang untuk hadir di gladi bersih malam keluarga hari Senin 30 Desember jam 7 malam di gereja. Demikian informasi dari panitia acara dan selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.